Nah, salah satunya kayak ini ya. Kalau sudah ada tanda silang seperti ini, artinya bisa jadi pertama, kalian belum didaftarkan sebagai keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan oleh petugas perusahaan Anda. Yang kedua, bisa jadi Hey halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dharma Anggar Putri di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian di sana baik-baik aja ya. Nah, kabar baik buat kita semua karena pemerintah saat ini sedang menyelenggarakan pembagian bantuan subsidi upah atau yang biasa kita kenal sebagai BSU. Yeay. Nah, buat kalian teman-teman yang penasaran siapa aja sih yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan subsidi upah di tahun 2022 ini? Nah, sebagai info, di tahun 2022 ini pemerintah membagikan bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 ya buat para tenaga kerja yang memenuhi kriteria. Lalu kriterianya seperti apa ya teman-teman untuk bisa mendapatkan BSU ini? Lanjut ya teman-teman. Nah, karena BSU ini berkaitan dengan dana ya teman-teman, dengan uang, kalian harus berhati-hati untuk melihat berita di luar sana. Karena banyak banget berita bohong yang membahayakan kalian. Beberapa contohnya seperti ada website yang menyediakan Google Form, jadi teman-teman akan diarahkan ke Google Formulir gitu untuk mengisi data diri teman-teman dengan alibi ini adalah sebuah syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi tersebut. Nah, yang seperti ini perlu dihati-hati ya teman-teman, karena bisa jadi nanti data kalian akan diperjualbelikan sama mereka. Jadi hati-hati ya dengan berita di luar sana. Nah, lebih baik kalian mencari info yang paling valid yaitu di website resminya BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini websitenya, alamatnya seperti ini ya teman-teman. bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara kita mengetahui apakah kita ini sudah masuk kriteria belum ya sebagai penerima BSU di tahun 2022 ini. Nah, kalian bisa langsung cek di handphone ya. Kalian bisa pakai handphone atau pakai laptop, terserah kalian ya. Di sini aku mencontohkan pakai handphone ya. Oke. Nah, di sini langkah pertama kalian langsung masuk ke Kalian bisa langsung masuk ke Google Chrome ya teman-teman. Di sini kalian langsung ketikkan saja bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kalian akan menemui halaman websitenya seperti ini. Langsung ya, jreng, bantuan subsidi upah. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, dituliskan bahwa bahwa bantuan yang diberikan yaitu sebesar uang tunai Rp600.000 ya, yang diberikan dalam satu tahap. Jadi ini adalah tahap pertama. Mungkin nanti pemerintah juga akan membuka tahap kedua dan seterusnya gitu. Kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, berhubung ini adalah tahap pertama, jadi ini kesempatan buat kita mengecek apakah kita termasuk dalam kategori penerima BSU ini atau bukan ya teman-teman. Nah, sebelum panjang lebar ya, di sini aku mau jelaskan dulu ke kalian syarat utama untuk mendapatkan BSU ini adalah kalian harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Oke ya teman-teman, data diri kalian harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pertanyaannya adalah
siapa yang mendaftarkan kalian ke BPJS Ketenagakerjaan? Nah, yang mendaftarkan kalian yaitu petugas perusahaan ya teman-teman, bukan kalian pribadi. Oke ya, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi, kalian bisa menghubungi ke petugas perusahaan kalian yang bagian menginput data karyawan untuk didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan ya. Bukan kalian sendiri yang mendaftarkannya ya teman-teman. Nah, ini sudah dijelaskan di websitenya. Pengumpulan data secara resmi hanya dapat dilakukan menggunakan aplikasi SIP yang disediakan oleh BP Jamsostek dan hanya dapat diakses oleh petugas perusahaan yang ditunjuk. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga apakah kamu masuk dalam kategori calon penerima BSU. Nah, di sini dijelaskan ya, poin pertama adalah kalian merupakan WNI yang ditandai dengan memiliki NIK ya teman-teman. Sudah jelas ya ini. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya, ini peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022. Kategori pekerja penerima upah. Nah, maksudnya di sini adalah kalian sudah aktif keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ya sampai terhitung 30 Juli kemarin. Jadi artinya bagi kalian yang baru saja nih, baru bulan Agustus didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, sayang sekali kalian belum bisa daftar, belum bisa mendapatkan BSU kali ini. Tapi jangan berkecil hati ya teman-teman, kalian kalau masih ragu, ini aku diterima nggak ya jadi calon penerima BSU ini, padahal aku barusan aja daftar keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Kalian bisa cek di website ini ya teman-teman, nanti aku bakal jelasin ya gimana cara ngeceknya. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke poin C ya teman-teman. Di sini syarat penerima BSU yaitu menerima gaji paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan ya. Nah, buat kalian yang upah per bulannya memang di bawah 3,5 juta, nah kalian ini berhak mendapatkan bantuan subsidi upah. Oke ya teman-teman. Poin D ini, pekerja bukan penerima program kartu pekerja, keluarga harapan, bantuan produktif usaha mikro ya teman-teman. Kemudian poin yang terakhir, kalian bukan merupakan PNS atau TNI atau Polri ya teman-teman. Artinya di sini bagi kalian tenaga swasta, pekerja swasta, kalian ada kemungkinan bisa mendapatkan bantuan subsidi upah ya. Nah, kita langsung ke poinnya ya teman-teman. Nah, poinnya di sini, bagaimana sih cara kita mengetahui kalau kita itu jadi penerima BSU atau bukan? Cara ceknya adalah tetap di website resminya ini ya teman-teman. Kalian langsung bisa geser ke bawah, ke bagian bawah sendiri. Di sini sudah disediakan beberapa kolom ya teman-teman. Cek apakah kamu termasuk calon penerima BSU. Nah, kolom-kolom ini kalian isi sesuai dengan data yang kalian punya ya teman-teman. Nah, buat kalian yang iseng nih ya, iseng-iseng aja mau coba cek apakah aku termasuk calon penerima BSU, gak apa-apa, coba diisi aja ya teman-teman. Di sini kalian isi NIK-nya, kemudian nama lengkap sesuai KTP ya. Nah, di sini datanya sudah aku isi ya teman-teman. Kita coba lanjutkan. Klik tombol lanjutkan ini ya teman-teman. Gimana hasilnya? Nah, kalau muncul tanda silang seperti ini, artinya kalian belum berhasil menjadi kriteria calon penerima bantuan subsidi upah. Nah, kemudian apa aja sih kriteria yang membuat kita tidak terdaftar di calon penerima BSU tahun 2022 di tahap 1 ini? Nah, salah satunya kayak ini ya.
Kalau sudah ada tanda silang seperti ini, artinya bisa jadi pertama, kalian belum didaftarkan sebagai keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan oleh petugas perusahaan Anda. Yang kedua, bisa jadi pemerintah belum mendaftarkan nama kalian di tahap 1 ini. Bisa jadi di tahap selanjutnya kalian baru didaftarkan. Nah, ini sistemnya kurang lebih kayak kartu prakerja gitu teman-teman. Jadi ada gelombang-gelombangnya gitu, tahap 1, tahap 2 gitu teman-teman. Kemungkinan ya, karena ini menurut pemerintah itu, menurut info yang aku dapat di akun resminya BPJS Ketenagakerjaan itu, memang saat ini yang dibuka adalah program BSU tahap pertama. Oke ya, jadi mohon bersabar bagi teman-teman, jangan pesimis, jangan berkecil hati. Kemungkinan peluang Anda untuk mendapatkan BSU ini masih terbuka lebar buat kalian yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ya. Jangan berkecil hati, mungkin aja di tahap 1 ini kalian belum didaftarkan. Di tahap selanjutnya semoga saja kalian didaftarkan ya teman-teman.